Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips and trik bagaimana cara membuat bahan pembelajaran melalui rekam layar. Kenapa ini digunakan? Karena ini dirasa lebih praktis, lebih cepat, efisien. Satu kali kita merekam sehingga langsung kita bisa mengedit dan langsung dijadikan video sehingga langsung hasilnya bisa di-share kepada peserta didik kita. Aplikasi yang akan kita gunakan yaitu aplikasi Wondershare Filmora. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Karena aplikasi ini lebih fleksibel, mudah dioperasikan dan juga komplit, sehingga dalam sebuah aplikasi kita bisa memberikan bahan ajar, merekam bahan ajar, mengedit bahan ajar, kemudian mempublish bahan ajar. Baik Bapak dan sekalian, tentunya yang pertama kita buka dulu yang namanya aplikasi Wondershare Filmora. Nah, ini karena saya sudah menginstal di sini sehingga tidak perlu menginstal lagi. Ini dibuka. Nah, ini sudah terbuka Bapak dan Ibu, aplikasi Wondershare Filmoranya. Nah, kalau kita belum pernah membuat project, maka klik new project ini. Ini tinggal dibuka. Nah, ini sudah terbuka di halaman Wondershare Filmora. Sebelum kita merekord, perlu diketahui Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa menu yang mungkin nanti sewaktu-waktu ini bisa diperlukan. Ini pertama media. Media ini adalah tempat di sini di mana project kita akan terekod di sini atau terekam di sini. Kemudian audio ini bisa dimanfaatkan untuk pengantar pembelajaran kita atau sebagai background kita. Ini banyak sekali, silahkan bisa digunakan. Kemudian title, menu yang bisa digunakan untuk menyimpan atau menampilkan tulisan ya, menampilkan tulisan apa saja lah. Gitu. Kemudian di sini ada translate. Translate ini adalah sebagai transition. Translate ini digunakan untuk lebih mempercantik tampilan dari sebuah video. Ini ditempatkan di antara potongan-potongan video. Ya, ada transition, maksudnya seperti itu. Kemudian ada efek. Efek juga bisa digunakan sebagai mempercantik tampilan dari sebuah video. Kemudian ada elemen. Elemen ini sebagai menu bantu apabila kita ingin menggunakan, tidak pun ya tidak apa-apalah gitu. Ini banyak sekali elemen. Kemudian ada split screen. Split screen ini adalah screen yang dibagi gitu. Jadi kalau kita menggunakan ini, maka dalam satu screen kita bisa menampilkan dua tampilan video atau dua tampilan gambar. Nah, ada yang 2, ada yang 3, banyak sekali. Ini pilihannya seperti itu. Nah, terakhir ini nanti ekspor. Baik Bapak dan Ibu, karena kita tidak akan membahas tentang menu-menu ini, yang akan kita bahas adalah tentang rekam layar. Nah, bagaimana cara merekam layar dalam memberikan pembelajaran kepada siswa? Di sini ada menu record. Nah, ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Di sini ada 3 menu yang bisa digunakan untuk merekam. Yang pertama, record from webcam. Artinya ketika kita menggunakan ini, maka otomatis Filmora akan merekam kita melalui webcam yang ada di laptop kita. Nah, biasanya ini digunakan untuk awal pembelajaran sebagai kata sambutan misalkan, bisa saja menggunakan ini. Kemudian yang kedua, ini ada record PC screen. Nah, ini yang kita maksud. Ini akan merekam seluruh screen laptop kita selama kita memberikan materi atau bahan pembelajaran. Yang ketiga ada record voice cover, yaitu merekam suara kita. Jadi apabila kita ingin mendengarkan atau akan merekam suara kita, khusus merekam suara, maka gunakan menu yang record voice cover ini.
Karena kita akan merekam layar, nah maka yang akan kita gunakan record PC screen ini. Di record PC screen ini otomatis selain merekam apa yang ditampilkan di laptop kita, juga suara kita juga akan terekam. Sehingga menurut saya ini lebih praktis ya menggunakan ini. Baik Bapak dan Ibu, kita coba mulai. Ini tinggal diklik. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa kelihatan ini mic yang kita gunakan. Ini harus dipastikan ini nyala ya, seperti ini, nyala. Nah, ini ada pilihan. Apabila kita menggunakan mic yang yang eksternal seperti ini muncul mikrofon MIPI USB. Tapi kalau kita tidak menggunakan mic eksternal atau hanya menggunakan mic internal dari laptop, pasti munculnya yang mikrofon ini. Tidak masalah, sama saja. Lalu outputnya juga, nah karena ini menggunakan output yang eksternal maka muncul seperti ini. Kalau tidak, pasti munculnya seperti ini saja, nggak masalah gitu ya. Yang penting Bapak Ibu tes. Ketika kita tes, nah ini indikator suaranya muncul. Nah ini perlu diperhatikan. Yang kedua, di sini ada beberapa bagian untuk ukuran screen-nya. Nah, di sini yang muncul sebagai default atau bawaannya adalah full screen. Artinya ini seluruh screen nih, seluruh muka atau seluruh tampilan laptop kita ini akan kerekam kalau menggunakan full screen. Nah, atau apabila kita ingin custom, nah sini custom, bisa saja Bapak dan Ibu ini tinggal ukurannya terserah. Ini bisa ditarik, kalau mau custom ini bisa ditarik. Nah, ini bisa ditarik. Misalkan kita hanya bagian-bagian tertentu saja, tuh boleh. Ya, ini kalau custom menggunakan itu. Lalu di sini di setting, nah di sini kita pengaturannya ada frame rate-nya 25 fps, ini standar. Nah, kalau mau menggunakan yang 30 juga boleh, tapi 25 fps juga sudah bagus. Untuk kualitas, nah ini saya menggunakan bitter yang sedang. Kalau mau menggunakan bass atau menggunakan good yang paling tinggi silahkan, tapi saya menggunakan bitter bawaannya ini supaya tidak terlalu berat. Kemudian ada record timer. Nah, kalau seandainya kita ingin membatasi waktu perekaman layar, nah ini bisa diklik. Misalkan kita akan merekam layar selama berapa jam. Nah, ini tinggal diisi jamnya di sini ya. Misalkan 1 jam, berapa menit, berapa second. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak membatasi, ini tinggal tidak usah di checklist, kosongkan saja. Berarti kapanpun kita berhenti ya berhenti gitu kan. Kemudian di sini ada pilihan mouse click in recording. Nah, ini ketika kita menekan mouse maka akan muncul warna-warna seperti ini. Nah, seperti ini silakan bisa dipilih. Tapi ininya harus dihidupkan ya, harus dihidupkan. Yang terakhir Bapak dan Ibu perlu diperhatikan di sini untuk memberhentikan rekaman atau menghentikan recording kita, maka ini harus diingat, tinggal diklik atau dipijit F10 ya di keyboard kita atau di keyboard laptop kita F10. Sedangkan untuk memulai kembali maka klik F9 untuk start. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini apabila kita ingin menggunakan kamera, nah maksudnya selain kita merekam layar, tetapi kita juga ingin menampilkan gambar kita atau rekaman kita di pojok layar laptop kita, ini tinggal dihidupkan, tinggal di checklist ya, tinggal di checklist. Oke, Bapak dan Ibu, itu settingan kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan full screen saja. Nah, kalau sudah siap Bapak dan Ibu, ini tinggal di klik rekornya. Nah, indikasinya ini sudah terhitung 3, 2, 1. Nah, ini sudah mulai merekam Bapak dan Ibu ya, sudah mulai merekam. Tinggal sekarang kita persiapkan bahan ajarnya ya. Contoh misalkan saya akan membawakan sebuah bahan ajar di sini. Misalkan saya akan menyajikan bahan ajar materi dalam bentuk PowerPoint ya, yang ini. Nah, ini tinggal diklik.
Ini sudah masuk ke bahan ajar, Bapak dan Ibu sekalian. Nggak apa-apa, kita persiapkan saja ke record, tapi nggak apa-apa, nanti bisa diedit ya. Gitu. Misalkan kita menggunakan yang reading view, yang ini. Oke Bapak dan Ibu, kita bisa mulai rekaman sekarang. Misalkan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran sejarah. Yang akan kita sajikan di sini, akan Bapak sajikan di sini menganalisis peradaban Indonesia dan dunia misalkan. Baik anak-anak, kalian sudah siap tentunya? Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita masuk langsung ke materi misalkan. Kata konsep materi kita yaitu mendeskripsikan pengertian sejarah, membedakan sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni, mendeskripsikan parodisasi dan kronologi, mendeskripsikan kegunaan sejarah. Misalkan seperti itulah kira-kira ya. Sampai terakhir Bapak dan Ibu, kita memberikan pelajaran seperti biasalah Bapak dan Ibu ngajar di rumah, ngajar di kelas, menyampaikan PowerPoint seperti ini. Cuman bedanya ini kan direkord. Ya, karena siswanya kan tidak ada gitu. Ini dalam bentuk rekaman saja sampai terakhir. Nah, itu saja barangkali, itu terserah Bapak dan Ibu ya. Sampai akhirnya kita akhiri pembelajaran hari ini. Nah, misalkan begini, demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya silakan kalian kerjakan untuk evaluasinya di link di bawah ini, atau terserahlah kira-kira seperti itu. Itu sudah selesai rekap ya. Ini kita matikan atau kita keluarkan. Tadi untuk menghentikan recording itu menggunakan apa? Menggunakan F10 ya, tinggal diklik F10 gitu kan. Nah Bapak sekalian, ketika kita klik F10 maka langsung akan tersave di sini. Nah inilah hasil rekaman kita tadi ya. Untuk tahap selanjutnya kita tinggal mengedit, merapihkan saja. Caranya bagaimana? Ini tinggal diklik, ditahan, kemudian di-drag ke bawah ke sini ya, ke kampas ini. Nah, di sini pertama misalkan kalau ada suara yang kurang tinggi, ini bisa ditinggikan di sini, bisa dibesarkan di sini. Tuh. Kemudian kita akan memotong bagian-bagian yang tidak terlalu penting atau bagian-bagian yang salah misalkan. Nah, kita mulai dari pembelajaran tadi. Nah, mulai pembelajaran berarti kita mulainya dari sini. Ini anggap saja materi yang tadi saya sampaikan. Nah, mulai dari sini. Ini kursor tinggal ditarik, ditahan, ditarik di sini. Ya. Nah, setelah pas di sini ada tanda gunting. Ini tinggal diklik tanda gunting. Maksudnya ini untuk memisahkan. Nah, untuk memisahkan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nah, yang tidak diperlukan ini tinggal di delete. Nah, ini diklik, maksudnya biar nyala. Kemudian di sini ada gambar sampah, bisa dari sini atau bisa dari keyboard dengan memijit delete ya. Dari sini juga bisa. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba. Nah, ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Oke, kita bisa mulai di sini Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai di sini Bapak dan Ibu. Nah, berarti dari sini kita mulai. Ini masih buang karena tadi. Nah, dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, ini kan ada. Bapak dan Ibu, kita bisa mulai rekaman sekarang. Misalkan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan berulang-ulang. Pokoknya yang kira-kira tidak kita perlukan bisa di-cut seperti ini. Nah, ini tinggal di-cut, kemudian di-delete. Oke, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa. Nah, berarti ini yang tidak dipakai. Nah, gitu caranya ya, Bapak. Ini cara mengkat. Sampai seterusnya, sampai betul-betul. Selamat pagi. Sampai betul-betul rekaman kita enak didengar, enak dilihat. Ya, kira-kira seperti itu. Contoh misalkan masih udah masuk ke semester 2. Yang akan kita sajikan di sini akan. Nah, oke, kita anggap saja sudah beres Bapak dan Ibu. Nah, tinggal kita ambil ke ujungnya. Nah, misalkan di akhir ini. Nah, oke. Peta konsep materi kita yaitu mendeskripsikan pengertian sejarah. Oke. Ini tinggal kalau memanjangkan atau memendekkan kampas ini bisa menggunakan ini ya.
Ini tinggal diklik, tahan, kemudian digeser kanan, geser kiri. Nah, supaya kelihatan maksudnya. Saya ngambil ujungnya aja langsung, seolah-olah pembelajaran sudah selesai. Kalian kerjakan untuk ini evaluasinya di link di bawah ini, atau terserahlah kira-kira seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-cut, di-stop, di-cut, kemudian ininya dibuang belakangnya. Sudah selesai Bapak dan Ibu. Nah, tinggal sekarang kita menambahkan ornamen. Nah, ornamen ini pertama kita kasih opening dulu ya. Kan tidak tiba-tiba langsung ngajar begini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tiba-tiba, tapi kasih opening dulu. Caranya bagaimana? Nah, di sini klik title. Ya. Nah, title ini kan banyak pilihan. Di sini pilih yang opener. Nah, sini pilih yang opener. Silakan Bapak dan Ibu bereksplorasi lah, di sini banyak sekali, tapi yang kita gunakan adalah opener untuk pembukaan. Klik opener. Nah, di sini ada banyak pilihan. Saya akan menggunakan yang ini saja. Nah, ini tinggal diklik, tahan, kemudian di drag ke bawah. Oke. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kemudian kita coba enter. Nah, kira-kira seperti itu. Coba sekali lagi, enter. Nah, oke. Nah, ini kan kosong nih. Bisa Bapak dan Ibu tarik begini, atau ini langsung disimpan kursornya di sini, kemudian di delete. Nah, itu biar maju sendiri, gitu kan. Nah, sekarang tinggal masukkan tulisannya. Nah, stop pas ada tulisan, kemudian di sini klik 2 kali. Nah, baru diganti di sini. Misalkan pembelajaran. Kemudian di sini karena ini mapelnya sejarah misalkan. Sejarah. Ini contoh saja ya Bapak dan Ibu. Kelas 10. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan ini terlalu besar atau terlalu kecil, nah mengatur ukuran fontnya ini ada di sini. Ini tinggal diklik. Nah, di sini ukurannya sini. Terserah Bapak dan Ibu. Istilahnya yang enak seperti apalah. Kemudian juga ini bisa diatur-atur, nyimpennya mau seperti apa, mau apa bawaannya, terserah. Gitu ya. Nah, kita coba. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kemudian Bapak itu yang pertama, kemudian selanjutnya ini kan tidak ada musiknya. Kalau misalkan kita mau menggunakan sound openernya, nah tinggal di sini pilih audio ya. Pilih audio. Nah, di sini tinggal kita milih yang cocok tentunya. Ya sedikit saja. Kita coba dulu lah satu-satu. Atau yang ini. Oh, terlalu keras ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya ambil salah satu contoh ya di sini. Atau kalau misalkan kita punya audio sendiri, bisa ya, Bapak audio sendiri bisa. Caranya klik file, kemudian di sini ada nah di sini klik file, kemudian import media. Nah di sini import media, ketika diklik. Kemudian dia akan mencari di mana kita menyimpan audionya. Tinggal dicari, klik, kemudian open. Gitu caranya kalau kita punya sendiri. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan yang ada, ya tadi
Pick audio. Nah, saya coba ini. Nah, ini tinggal sama caranya. Diklik, tahan, kemudian di drag ke bawah. Oke. Nah, tentunya kita akan memilih audio yang pas gitu kan. Kita coba dulu agak dijauhkan di sini. Nah, dari misalkan saya potong di sini aja yang langsung ke tengah aja misalkan. Ini potong, kemudian ininya dibuang. Oke, tadi cara buangnya bisa lewat ini. Oke. Kemudian kita dorong ke sini. Nah, maksudnya ini musik buat pembukaan aja ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita coba. Nah, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Atau masih misalkan kurang enak, pas ini aja nih. Nah, di sini kita coba klik, ini buang. Kemudian seret ke sini, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sini kan sudah masuk suara kita ya. Sudah masuk suara kita. Nah, berarti musik kita potong dulu di sini. Nah, kita potong. Nah, sini sudah terpisah ya, Bapak dan Ibu, sudah terpisah. Nah, apabila kita ingin menggunakan musik sebagai latar selama kita memberikan pelajaran, itu bisa saja, tapi tentu ini jangan terlalu dominan. Nanti malah suara kita tidak terdengar ya. Nah, tapi yang terpenting adalah depannya dulu. Nah, ini. Nah, agar begitu suara kita masuk, kemudian musik itu langsung mengecil, ya ini kan masih numpang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan masih numpang ya Bapak dan Ibu. Berarti ini harus dikecilkan bagian ujungnya. Caranya klik 2 kali. Kemudian di sini ada namanya pin in, pin out. Nah, berarti kita akan mengecilkan yang keluarnya, yang fade out-nya. Nah, bisa diperhatikan di bawah ketika ini kita geser. Kita geser. Nah, otomatis di sini langsung turun, ya kan? Coba perhatikan. Tuh. Dia turun ya. Nah, kita coba sampai di tengah di sini. Kita coba play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan gitu. Kalau masih kurang, misalkan masih kurang, masih terdengar, nah kita tambahkan aja. Oke, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat. Nah, artinya ketika suara kita masuk mengajar, musik hilang. Kalau seandainya kita mau menggunakan musik terus atau musik backsound terus, boleh. Nah, ini kita rapatkan lagi, tapi tentu ini kita kecilkan. Caranya bisa dari sini. Nah, bisa dari sini, bisa juga langsung dari sini, simpan di sini. Nah, bisa. Kita coba ya di sini. Oke, segini misalkan supaya tidak terlalu dominan ya. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa. Nah, masih tinggi karena kedengaran jomplangnya, kita turunkan juga. Oke, coba bagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran. Ini masih dominan, kita turunkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran sejarah. Untuk pertemuan kali ini ini kalau mau menggunakan backsound, tapi kalau tidak ini tinggal dibuang saja. Nah, so, kita pakai aja lah misalkan. Ini buat contoh ya Bapak Ibu. Ini masih kurang kecil karena masih kedengeran. Kecil saja. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran sejarah. Untuk nah, begitu. Kemudian kita potong saja di sini ujungnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sampai sini kita potong. Nah, boleh kalau sudah kita selesai kita besarkan aja boleh. Kan boleh. Nah, besarkan boleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetapi kan ini masih jomplang ya, langsung membesar. Caranya sama, ini diklik 2 kali. Kalau tadi di akhir ini feed out, nah kalau ini pakainya feed in. Pakainya ini supaya kecil lalu besar. Kalau yang feed out besar ke kecil. Nah, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, gitu kan? Oke, sampai situ dulu. Kalau udah klik OK. Nanti jangan dibuang dulu ya ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ini opener sudah. Nah, opener sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa. Nah, oke. Selanjutnya kita akan memanfaatkan transition. Nah, ini transition itu digunakan untuk mempercantik tampilan antar sambungan video. Sambungan video itu ini Bapak dan Ibu. Ini kan ada potongan. Kemudian di sini juga potongan. Nah, coba perhatikan dari opening ke materi kan langsung Assalamualaikum. langsung begitu ya, langsung begitu. Nah, supaya ini tampilannya lebih bagus, maka manfaatkan transition. Nah, ini tinggal diklik. Nah, ini Bapak dan Ibu banyak sekali transition yang bisa dimanfaatkan. Nah, misalkan mau menggunakan yang 3D, mau yang basic, kemudian ada revolve ini, kemudian ada soft. Ini silakan mau yang speed blur seperti ini atau yang WAV. Nah, seperti ini. Macam-macam Bapak dan Ibu, banyak sekali ya ini. Nah, di sini juga ada yang ini, kalau ini kan bawah atas itu kan yang hitam putih ya. Kalau yang mau pakai berwarna ya misalkan pakai ini. Nah, misalkan pakai ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama Bapak dan Ibu ini tinggal misalkan saya ngambil salah satu lah, yang mana ya? Yang ini. Yang Landscape 12. Ini diklik, tahan, kemudian ditarik ke bawah dan disimpan antar sambungan video. Nah, ini kan sambungan video. Nah, di sini kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ada sedikit variasi lah, gitu ya kira-kira. Nah, itu cara memasukkan transition gitu kan. Atau kalau memasukkan efek, nah selanjutnya silakan saja. Tapi ini untuk pembelajaran mungkin tidak terlalu. Tapi ini tempatnya efek ini ya, bisa elemen. Nah, kalau misalkan pembelajaran ada sesuatu yang ingin ditunjukkan dengan elemen, misalkan ya silahkan. Caranya sama, tinggal ditahan, drag ke bawah, gitu ya. Split screen juga sama. Kalau misalkan menampilkan beberapa objek dalam satu screen, nah boleh caranya sama, tinggal di drag saja ke bawah. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi intinya ini kita sudah bisa membuat opener, kemudian materi. Nah, dan yang terakhir sekarang kita closingnya. Closingnya itu adalah penutupan. Kan tidak mungkin begini. Nah, video misalkan Untuk evaluasinya, link di bawah ini atau terserahlah, kira-kira seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi maksud saya closingnya ini kita buat juga supaya menarik videonya. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan title. Nah, di sini kita cari yang closing. Ya, kalau tadi kan opener. Nah, kita cari yang closing. Nah, atau kita gunakan
Nah, misalkan kita gunakan yang N-Credit yang ini. N-Credit. Nah, tapi terserah ya Bapak dan Ibu. Ini saya ambil salah satu contoh, misalkan menggunakan yang ini. Oke. Nah, menggunakan yang ini. Nah, ini sebetulnya untuk apa? Ini sebetulnya keterangan saja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa ditulis misalkan di sini produksi atau produset ya, produksi. Nah, di sini mau dituliskan nama gurunya, misalkan nama guru siapa gitu kan. Kemudian ininya dibuat tahun berapa, itu tapi terserah lah, yaitu apa saja. Misalkan di sini bisa tulis aja misalkan copyright atau apalah gitu kan, copyright. Sorry. Nah, misalkan di sini tulis 2021. Kalau enggak ini tinggal dibuang saja Bapak dan Ibu, ini tinggal dibuang ya. Oke, selesai. Nah, ini ada 3, ada 4 ya misalkan. Produksi copyright 2021. Nah, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Nah, jangan lupa kalau sudah sampai di sini, misalkan kita potong musiknya, kita potong. Nah, pakai ini ya, pakai gunting, kemudian ininya di delete belakangnya. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tinggal kita atur output-nya. Nah, ini feed in-nya terlalu jauh, kita dekatkan, kemudian feed out-nya dimajukan supaya rapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau sudah oke, udah selesai Bapak dan Ibu ya, udah selesai. Jadilah sebuah video pembelajaran gitu. Tapi ini masih project ya Bapak dan Ibu, masih project. Tahap akhir sekarang bagaimana video ini kita jadikan ke MP4 supaya bisa disimpan di YouTube kita atau bisa dibagikan langsung filenya kepada siswa. Tapi bagusnya sih disimpan di YouTube, nanti linknya diberikan kepada siswa. Kira-kira seperti itu. Oke, tahap akhir sekarang kita akan mengekspor project kita menjadi video. Caranya bagaimana? Nah, di sini klik export. Sini kita beri nama. Nah, saya coba di sini latihan. Oke. Ingat save-nya di mana? Nah, biasanya defaultnya atau bawaannya save to. Nah, di sini di dokumen Wondershare. Dokumen Wondershare. Nah, kemudian ukuran resolusi bawaannya 1366. Kalau mau dirubah misalkan kalau mau dirubah di sini Bapak Ibu klik custom. Nah, terserah mau pakai 720. Nah, kalau bawaannya kan tadi 1366 ya kali 7680, ini lebar gitu kan. Resolusinya tinggi. Sebaiknya sih gitu ya. Nah, tapi ya tadi agak lama biasanya rendernya. Nggak apa-apa, terserah, ini diutak-atik aja lah. Nah, kalau sudah ini biarkan saja stereo dan sebagainya udah default saja. Kita klik OK. Oke, kalau sudah tadi settingannya udah di oke, baru klik export. Klik export. Nah, ini Bapak dan Ibu sedang merender. Nah, cara kelihatannya sih jalan ya. Lama tidaknya render ini tergantung panjang tidaknya video kita. Itu ya Bapak dan Ibu. Terlihat di sini. Kita tunggu sampai tuntas, sampai selesai. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu. Di sini karena sudah 100% ya. Kalau sudah di close saja. Oke. Ini mau di close boleh, kita close saja misalkan. Close, jangan lupa kalau minta save kita save ya. Karena sewaktu-waktu ini bisa diedit. Tuh, save. Nah, di sini ada tulisan save project. Sekarang kita cari hasil renderan kita. Tadi ada di dokumen. Nah, di dokumen, maaf, di sini dokumen.
Kemudian cari Wondershare. Nah ini Wondershare, klik 2 kali, kemudian Wondershare Firmora. Nah adanya itu di output. Kalau project itu yang kita buat tadi. Nah ini rekam layar Firmora latihan tadi ya. Tapi kalau output atau hasil itu ada di sini. Nah ini kan latihan ya, latihan ini. Oke, kita coba buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran sejarah. Untuk pertemuan kali ini kita udah masuk ke semester 2 yang akan kita ini udah bisa jalan Bapak dan Ibu. Nah, ini kita sampai ujungnya misalkan di bawah ini atau terserah lah kira-kira seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Bapak dan Ibu. Nah demikian Bapak dan Ibu sekalian, sahabat edukasi, bagaimana cara membuat video pembelajaran atau bahan pembelajaran melalui rekam layar yang kita gunakan adalah bahannya PowerPoint sehingga dijadikan video pembelajaran. Yang kita gunakan adalah aplikasi namanya aplikasi Wondershare Firmora. Nah bagi Bapak dan Ibu yang mau mencoba ya silahkan tinggal download saja. Itu ada di web browser, misalkan cari Filmora, atau kalau mau yang misalkan langsung seperti yang saya gunakan, seperti biasa silakan saja cantumkan alamat email ya, alamat email di kolom komentar. Nanti insya Allah saya kirimkan melalui email gitu kan untuk aplikasi Filmora-nya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.